Salam saudara-saudara, senang sekali bertemu kembali dengan saudara di acara kita Sermon Retreat Center GPKP untuk minggu ini. Saudara, kami selalu bersuka cita bertemu dengan saudara untuk membagikan beberapa catatan untuk khotbah kita, baik sebagai tambahan referensi, begitu juga buat saudara-saudara yang rindu untuk memperdalam pemahaman mereka tentang Alkitab. Baiklah, kita akan memasuki sermon kita untuk minggu ini, Minggu 15 Agustus 2021, dan firman Allah diangkat dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai ayat 24. 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikian firman Tuhan yang akan kita bahas. Dan saudara, sebagaimana biasa kami akan memulai dari latar belakang nats kita ini. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita bersyukur diwarisi surat-surat Paulus yang isinya sangatlah pribadi. Sehingga kita dapat mempelajari pikiran-pikiran Paulus terkait dengan pertumbuhan gereja mula-mula dan apa saja pergumulan yang ia hadapi. Yang kedua, kita telah membahas pada sermon-sermon sebelumnya bahwa Korintus adalah kota perdagangan yang sibuk. Lalu lintas laut tengah dari timur ke barat terpaksa memilih menyeberangi melewati kota Korintus lewat jalan darat pada jalur laut daripada jalur laut dari Tanjung Malaya atau Tanjung Matapan yang terkenal berbahaya. Nah, saudara, kami akan menampilkan kepada saudara map atau peta bagaimana kondisi saat itu. Baiklah saudara, kami akan menampilkan kepada saudara peta yang menggambarkan mengapa kemudian para pelaut lebih memilih untuk melalui kota Korintus. Nah, saudara-saudara, para pelaut yang melewati Laut Tengah dari timur menuju ke barat, mereka lebih suka memilih melewati jalur dari Korintus. Meskipun mereka berlayar, tapi mereka lebih suka menyeberang melewati Korintus melalui jalan darat daripada mereka harus memutar jauh dari Tanjung Malaya. Nah, saudara, dalam peta ini saudara bisa memperhatikan ada panah yang merah. Ini kalau para pelaut memilih untuk berlayar dari timur ke barat menuju melewati jalur Tanjung Malaya atau Tanjung Matapan. Ini adalah pelayaran yang sangat berbahaya. Laut di Tanjung Malaya sangat berbahaya, sehingga
selain berbahaya dan memakan jarak tempuh yang amat jauh, mereka kemudian memilih memotong jalan melalui jalan pintas melewati Korintus. Yang saudara lihat dari peta ini dengan panah yang kuning. Saudara, celah atau jalan darat yang sempit ini hanya memakan jarak 6,4 km saja. Nah, karena itu mereka lebih suka memilih jalan ini. Bahkan saat itu berkembang semacam kepercayaan atau rumors yang ditakuti oleh para pelaut. Kira-kira mereka mengatakan siapapun yang melintasi Malea tidak akan pernah kembali ke rumah. Begitulah menunjukkan betapa berbahayanya jalur dari Tanjung Malea ini. Sehingga mereka kemudian memilih jalan pintas melalui Korintus, meskipun mereka harus berjalan melalui darat. Jadi perahu yang mereka gunakan tiba di pelabuhan Korintus, lalu mereka akan menyeret perahu itu melalui jalur darat sejauh 6,4 km. Dan pilihan ini tentu menghemat jarak kalau mereka melewati jalur laut sepanjang 323 km. Nah, kalau ada perahu-perahu yang besar dan tidak bisa diseret melalui jalan darat, mereka akan berhenti di pelabuhan Korintus, membongkar muatan kapal di Korintus, dan dengan jasa para kuli, mereka akan memindahkan muatan mereka melalui kereta kuda sepanjang 6,4 km menuju sisi barat, lalu menyewa kapal lain untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, begitulah kejadian saat itu, sehingga kemudian kota Korintus menjadi kota yang amat sibuk. Nah, kalau saat ini, seperti gambar yang ada di layar saudara, jalan darat sepanjang 6,4 km itu kemudian oleh otoritas setempat dijadikan terusan yang hanya memuat satu kapal. Nah, inilah yang disebut terusan Korintus. Jadi mereka membelah pulau itu sehingga kemudian kapal tidak perlu lagi bongkar muat di pelabuhan. Mereka boleh langsung melewati jalur yang sempit ini menyeberang ke barat. Nah, saudara, kondisi yang terjadi ini membantu kita untuk membayangkan bahwa pada zaman itu Korintus menjelma menjadi sebuah kota pelabuhan yang utama. Kota pelabuhan yang amat sibuk, di mana begitu banyak tenaga kerja dari berbagai bangsa mencari nafkah di sana. Sebagaimana gambar yang ada di layar saudara, kira-kira inilah kota Korintus kuno yang ada pada zaman Alkitab. Nah, lihatlah betapa padatnya kota ini. Di sana ada pelabuhan, bahkan di sana juga ada teater, di sana ada stadion untuk olahraga. Nah, kota yang sangat padat, dan pada zamannya ini menjadi kota yang berpengaruh. Nah, apalagi yang kita temukan? Tentu sebagaimana biasanya dengan kota pelabuhan yang ramai, maka menjamur pula lah kejahatan. Itu selalu searah, selalu sejajar. Ya, kejahatan khas kota pelabuhan. Sebagaimana sudah ketahui, di kota-kota pelabuhan ya akan banyak dibangun rumah-rumah penginapan. Tentu juga minuman keras menjadi barang yang diperjualbelikan. Amoralitas juga menjamur di mana-mana. Demikianlah khas kota pelabuhan. Nah, kejahatan jenis ini cukup sering diangkat Paulus di dalam surat-suratnya. Yang keenam, ragam bangsa dan budaya. Ya, tentu karena ini adalah kota yang ramai, sehingga begitu banyak orang berkumpul di sana. Ini juga mempengaruhi pemahaman teologi mereka. Jadi kita bisa bayangkan jemaat yang dibangun oleh Paulus sungguh-sungguh jemaat yang sulit, karena mereka berasal dari berbagai karakter budaya masing-masing. Sehingga secara teologi juga mereka dipengaruhi. Inilah yang turut berperan dalam perpecahan di tengah jemaat Korintus yang cukup terkenal itu. Nah, kita mungkin pernah dengar kan, Paulus menulis surat
tentang ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kefas, dan juga ada kelompok Kristus. Kita mungkin sering mendengar nats ini diangkat untuk membahas masalah perpecahan gereja. Baik, saudara, kita telah selesai dengan latar belakang dari khotbah kita. Tentu dengan mengetahui dengan baik latar belakang khotbah, saudara sebagai pengkhotbah dapat membayangkan dengan baik bagaimana kira-kira kondisi pada masa itu. Sekarang kita akan masuk kepada nats khotbah kita. Apa catatan yang dapat kita temukan? Yang pertama, Paulus tercatat 18 bulan lamanya melayani dan membentuk jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus langsung dibentuk oleh Paulus. Terdapat orang-orang Yahudi di dalam jemaat yang dibentuk oleh Paulus ini, meski jumlah orang bukan Yahudi jauh lebih besar. Yang kedua, Paulus dalam nats khotbah ini meletakkan satu dari sekian prinsip kekristenan yang pertama, yaitu jadilah seorang Kristen di mana kamu berada. Ini pula lah yang menjadi tema utama khotbah kita, menjadi Kristen di mana kita berada. Nah, yang ketiga, sebelumnya kita telah mendapat informasi betapa tidak bermoralnya kehidupan di kota pelabuhan, tempat di mana jemaat Korintus berada. Paulus menantang jemaatnya untuk tetap menjadi Kristen di tengah situasi tersebut. Nah, ini tantangan kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh kenapa Paulus menekankan ini. Yang keempat, Paulus sama sekali tidak meminta jemaat untuk keluar dan meninggalkan lingkungan di mana ia berada. Namun tetap tinggal di tengah mereka dengan tetap mempertahankan kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Tentu ini tantangan yang Paulus sampaikan. Paulus tidak memaksa jemaatnya untuk berubah dalam arti identitasnya, tetapi ia tetap harus hidup dengan menjadi Kristen di tengah-tengah keberbagaian tantangan di tengah lingkungannya. Nah, yang kelima, Paulus menjelaskannya dengan bahasa sederhana, biarlah seorang Yahudi tetap menjadi seorang Yahudi, dan seorang yang bukan Yahudi tetaplah sebagai orang yang bukan Yahudi. Kebangsaan dan tanda-tanda kebangsaan tidak menentukan perbedaan. Yang menentukan perbedaan menurut Paulus adalah jenis kehidupan yang mereka jalani. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sehari-hari juga kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia ini. Orang selalu mengira menjadi beriman itu dengan mengganti identitas mereka atau mengganti apa yang kelihatan dari luar. Mengganti gaya berpakaian saudara, mengganti gaya pergaulan saudara, mengganti gaya makanan saudara dengan alasan iman, tapi tidak mengganti hati saudara. Nah, ini yang Paulus sentuh dalam khotbah kita. Paulus lebih jelas mengatakan pada ayat 18, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Jangan lupa ya, tadi kami telah menyampaikan kepada saudara bahwa jemaat yang Paulus pimpin itu berasal dari berbagai macam ragam budaya. Ada orang Yahudi dan ada pula yang bukan Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi selalu memegang teguh keyakinan mereka bahwa orang beriman itu harus ditandai dengan sunat. Lalu ketika ada jemaat lain yang tidak melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan, kemudian orang Yahudi itu menganggap bahwa orang lain itu belumlah beriman. Nah, inilah yang ingin Paulus jawab melalui nats kita. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat.
Bukan karena saudara sejak awal dipanggil menjadi Kristen dalam keadaan tidak bersunat, kemudian melihat orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bersunat, kemudian saudara mengikuti mereka sehingga saudara merasa menjadi lebih beriman. Tidak. Paulus dalam hal ini sekaligus ingin menjawab pergumulan yang menjadi bagian dari konflik yang menyebabkan perpecahan di antara jemaat Korintus. Bahwa identitas seseorang bukan sebagai penentu seseorang itu sudah diselamatkan atau belum. Namun keselamatan, kata Paulus, ditentukan oleh penebusan Kristus. Paulus menggunakan kata lunas dibayar. Nah, ini menjadi sangat menarik. Karena kita juga pada zaman ini begitu kan. Orang merasa dengan memanjangkan jenggot mereka dia menjadi lebih beriman. Contohnya saja, contoh kecil. Atau mengganti gaya berpakaian, menyerupai orang-orang Timur Tengah seolah-olah dengan begitu mereka sudah beriman. Atau orang-orang Kristen berubah menjadi orang Yahudi. Lalu ia merasa dengan begitu ia sudah beriman. Tidak. Paulus berkata, yang perlu disunat itu adalah hati nurani saudara. Paulus dengan jelas mengatakan ini. Bukan tampilan luar yang penting, tetapi bagaimana saudara menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, kemudian kami ingin membagikan satu hal yang sangat penting untuk memahami teologi Paulus. Yang pertama, kita ketahui bahwa pada saat Paulus melayani, Paulus itu hidup pada zaman ketika Kekaisaran Roma itu menguasai sebahagian besar daerah tempat Paulus melayani. Sehingga budaya Roma menjadi mempengaruhi semua orang pada saat itu. Salah satu budaya yang sangat ekstrim adalah budaya patria potestas. Atau dengan kata sederhana dikenal dengan dominasi ayah. Saudara tahu pada masa itu, kalau ada seorang anak bayi lahir, yang pertama dilakukan oleh bidan adalah meletakkan bayi itu di telapak kaki bapaknya. Kenapa? Itulah yang disebut dominasi ayah, patria potestas. Si ayah akan memeriksa bayi itu, lalu kemudian si ayah ini akan mengambil keputusan apakah bayi itu diterima, dalam arti dibiarkan berlanjut hidup atau dibunuh. Kalau ada satu saja alasan si ayah untuk menolak bayi ini, maka bayi ini akan dibuang. Umpamanya jenis kelamin bayi ini, apakah tidak berkenan di hati si bapak? Atau fisik bayi ini ada yang tidak berkenan di hati si bapak, mungkin karena dia sakit, atau ada kecacatan dan sebagainya. Bila si bapak itu berdiri lalu meninggalkan bayi ini menjadi pertanda bahwa ia tidak menginginkan bayi ini. Tapi bila mana si bapak menggendong bayi ini dalam pelukannya, berarti ia menerima bayi ini. Dengan demikian bayi ini boleh melanjutkan kehidupannya. Inilah patria potestas. Dan dominasi ini tidak hanya berlangsung ketika si anak dalam usia bayi, tapi begitu si anak menjadi dewasa, begitu ia menjadi seorang suami dari wanita yang lain, si bapak tetap memegang kendali mutlak atas hidupnya. Berarti si bapak menguasai anaknya lahir dan batin. Nah, bila si bapak ingin anak itu dihukum, anak itu dihukum. Bila si bapak meninggal, ia akan mewarisi baik hutang maupun harta kepada anaknya ini. Itu budaya yang berkembang saat itu. Sehingga ketika Paulus menceritakan soal dibayar lunas, orang segera mengerti. Kenapa? Bila ada sepasang suami istri yang tidak dikaruniai anak, lalu memutuskan untuk mengambil anak dari suami istri yang lain, maka bapak yang baru akan melunasi senilai sekian uang kepada bapak kandung si anak ini. Begitu anak itu dibayar lunas oleh bapak yang baru, bapaknya saat ini, maka
segala dominasi patria potestas ayah kandungnya ini, dengan pelunasan itu, bersama dengan pelunasan itu dianggap terputuslah dominasi si bapak terhadap anaknya. Kemudian si anak akan berpindah kepada dominasi bapaknya yang baru. Nah, ini yang diangkat oleh Paulus, sehingga ketika si anak telah berada di bawah dominasi bapak yang baru, segala dominasi bapak yang lama terputus. Hutang-hutang dari bapak yang lama tidak mempengaruhi dia lagi. Apapun mengenai bapak yang lama tidak mempengaruhi dia lagi. Dia sekarang di bawah kekuasaan bapaknya yang baru. Begitulah digambarkan bahwa ketika seorang anak dilunasi oleh bapak yang baru, maka ia telah bebas sama sekali dari bapak sebelumnya. Dan kini ia menjadi milik kepunyaan bapaknya yang baru. Konsep inilah yang diangkat Paulus menjadi teologinya yang kita kenal dengan teologi penebusan, yang saudara dapat baca pada ayat 22. Kita yang dulunya memperhamba kepada dosa, oleh penebusan Kristus kemudian menjadi milik kepunyaan Allah, menjadi hamba Allah. Jadi sama sekali dengan patria potestas tadi. Begitu anak seorang manusia diadopsi oleh manusia yang lain, terputuslah hubungan dengan ayah yang pertama. Begitu juga dengan manusia. Begitu manusia dibayar lunas oleh darah Kristus, maka terputuslah hubungan antara manusia dengan kekuasaan kegelapan sebelum ia mengenal Kristus. Dan kegelapan itu tidak menguasai dia lagi, tidak mewariskan apa-apapun untuk dia. Dia sekarang di bawah kekuasaan bapaknya yang sangat baik itu, yaitu Allah, Tuhan Allah kita, yang akan mewariskan kepada kita surga, tempat yang penuh dengan sukacita. Nah, jadi bagi pendengar khotbah Paulus saat itu, ini amat sangat jelas. Nah, saudara, ada yang menarik dari ayat 22 ini. Ada semacam kontradiksi bila kita membacanya di sini. Ayat 22 menyebut orang yang dipanggil itu adalah orang bebas. Dia mengatakan orang bebas, namun masih ada kata berikutnya yang kontradiksi, milik Tuhan. Bebas, tapi milik Tuhan. Dikatakan pula orang bebas, kemudian dikatakan hamba Tuhan. Jadi ada kontradiksi. Ada orang bebas, tapi dia milik seseorang, yaitu Tuhan. Dia orang bebas, namun dia diperhamba oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Lantas di mana titik temunya? Mungkinkah seorang yang diperhamba merasa bebas? Nah, kita akan melihat bahasa asli. Paulus menggunakan kata eleuteros untuk menggambarkan kebebasan dan kemerdekaan. Kebebasan yang bagaimanakah yang disebut dengan eleuteros? Yaitu sama seperti kita sebagai seorang warga negara. Nah, saya adalah warga negara Indonesia. Saya merdeka sepenuhnya. Negara bahkan menjamin hak kemerdekaan saya sebagai warganya. Saya orang bebas, saudara. Tapi tidak berarti kemudian kalau saya adalah orang bebas, saya dengan bebas mencabut nyawa saudara. Atau saya dengan bebasnya merusak fasilitas umum. Kalau saya melakukannya, saya akan segera berhadapan dengan aturan yang berlaku di negara ini. Apakah aturan-aturan itu membuat saya merasa tidak bebas? Tidak. Aturan-aturan itu berlaku dan saya tidak merasa terkungkung. Sama dengan saudara. Apakah saudara merasa kurang bebas ketika saudara melintas di jalan raya lalu lampu merah menyala? Meski lampu merah menyala, saudara tidak merasa kemerdekaan saudara dicuri. Karena ini disebut dengan aturan. Ini yang disebut dengan orang bebas, tetapi milik kepunyaan Allah.
Orangnya bebas, tapi ia masih di bawah hukum Allah. Ini yang disebut dengan orang bebas, tapi menjadi hamba Tuhan, hamba Allah. Orangnya bebas, tetapi dia adalah milik kepunyaan Allah. Jadi kebebasan di dalam Kristus adalah kebebasan sebagai seorang warga kerajaan Allah. Bukankah saudara dan saya adalah warga kerajaan Allah? Kita memiliki kebebasan sebagai seorang warga kerajaan Allah, namun kebebasan kita dibatasi oleh hukum-hukum Allah, sehingga kita disebut hamba Allah. Nah, di dalam Perjanjian Baru, kata hamba digunakan daulos. Nah, saudara tahu kan, daulos adalah ungkapan pula yang dipakai kepada hamba ketika Tuhan Yesus memasuki sebuah ruangan untuk melakukan perjamuan kudus. Lalu ada Yesus dan murid-muridnya, lalu Yesus menempatkan dirinya sebagai hamba ketika Yesus membasuh kaki mereka. Yesus menyebut dirinya daulos. Dia adalah hamba. Nah, hamba sebagaimana arti sebuah kata hamba, maka hamba menjadi milik sepenuhnya pemilik hamba itu, yaitu Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan memasuki aplikasi atau beberapa hal yang dapat saudara buat di dalam khotbah sebagai aplikasi kepada jemaat pendengar khotbah saudara. Yang pertama, banyak orang menggambarkan perubahan iman mereka lebih kepada perubahan tampilan luar atau fisik. Saudara selalu menyaksikan yang begini. Di gereja juga banyak. Mereka menggunakan tanda-tanda salib di pakaian mereka atau di leher mereka. Mereka ke gereja, mereka membawa Alkitab, mereka tidak pernah lupa jadwal ibadah, tetapi hati mereka masih dipenuhi dengan kebencian. Banyak yang demikian. Atau lebih ekstrim lagi, masyarakat di sekitar kita. Mereka setelah beriman, tiba-tiba berubah penampilannya. Menjadi lebih ke Arab-Araban atau lebih ke Yahudi-Yahudian. Atau ke Barat-Baratan dan sebagainya. Inilah yang oleh Paulus ditentang dalam nats kita. Biarlah engkau menjadi dirimu saat engkau dipilih oleh Allah. Tidak perlu berubah kalau perubahan itu hanya menyangkut fisik saja. Yang membuat berubah adalah pilihan hatimu. Begitu kira-kira ya. Jadi bukan pakaian atau hal-hal lain secara fisik. Termasuk bersunat. Bersunat atau tidak bersunat di dalam teologi Paulus tidak penting. Yang penting bagi Paulus adalah menaati hukum Allah, itu yang terpenting. Jadi kembali lagi pada tampilan luar atau fisik. Nah, saudara, banyak sekali kita yang kemudian suka sekali mencari-cari hal berbau fisik ini untuk menggambarkan kita sudah berubah. Seperti kita memantangkan makan, hal-hal tertentu, memantangkan hewan-hewan tertentu, begitu umpamanya, seolah-olah dengan begitu kita sudah beriman. Tapi kita tidak memantangkan iri dan dengki. Umpamanya begitu. Kita memantangkan babi atau kita memantangkan darah, tapi kita tidak memantangkan korupsi, umpama begitu. Nah, jadi ini hal yang penting untuk kita kembangkan di dalam khotbah kita. Yang ketiga, jangan lupa konsep patria potestas tadi, karena ini juga teologi Paulus yang sangat penting. Patria potestas yaitu perubahan status bapa kita dari bapa kegelapan menjadi bapa yang sekarang. Bapa kegelapan yaitu dosa yang saat itu ingin menghilangkan kemerdekaan, keselamatan kita.
yang ingin membawa kita untuk mati selama-lamanya dalam neraka. Tetapi Bapa yang baru adalah Bapa yang penuh kasih, yang mencintai kita sepenuh hatinya, yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bapa yang datang dalam rupa manusia, hidup sebagai manusia, menderita di bumi ini seperti kita untuk keselamatan kita. Kita mendapat Bapa yang baik. Kita telah ditebus dengan darahnya dari Bapa kegelapan, artinya kehidupan yang lalu, kepada kehidupan yang baru. Nah, ini penting sekali untuk saudara sampaikan di dalam khotbah Yahudi yang merasa dirinya lebih baik dari siapapun karena dia bersunat. Ada kelompok Apolos, kelompok yang cerdik pandai, lalu ia merasa ia lebih mengerti semuanya karena memang mereka umumnya orang-orang yang berpendidikan. Nah, ada pula kelompok lain yang menyebut dirinya kelompok Paulus. Ada pula kelompok Kristus. Apakah Kristus dapat dibagi-bagi? Ini yang Paulus sampaikan ketika itu. Nah, itulah konteks khotbah Paulus, yaitu orang yang merasa dirinya lebih benar dari orang yang lain. Orang yang merasa dirinya lebih layak karena penampilan fisik yang berbeda dari yang lain. Nah, karena itu Paulus menyentuh hal ini. Dia mengatakan, Allah telah menebus engkau semua dengan darahnya. Allah menebus engkau karena cinta kasihnya, karena ia ingin melepaskanmu dari keluargamu yang lama, yang membawamu kepada kecelakaan, kepada keluargamu yang baru, yaitu keluarga kerajaan Allah yang menyediakan penyelamatan. Demikian saudara, beberapa catatan yang dapat kami sampaikan, dan kami rindu saudara datang kembali, bergabung kembali dengan kami pada sermon khotbah minggu yang akan datang. Demikian, terima kasih untuk perhatian saudara. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati saudara sekalian.